Balik lagi di Charlie Bike Channel. Nah, kali ini gue mau cerita soal top 5 ban terbaik road bike saat ini. Dan ceritanya mudah-mudahan up to date ya. Semua yang gue bandingin semua udah ada varian tubeless ready dan tidak ada yang superior satu dengan yang lain. Karakternya yang berbeda. Jadi saya sharing dikit, mungkin ada kelebihan kekurangannya, tapi sebenarnya mereka menurut saya tuh ada di same level. Yang membedain hanya karakter dan juga price point. Namun sebenarnya mereka udah di top of the range. Oke? Apa aja? Kita lihat. Nomor 1, Continental GP 5000. Buat pesepeda lama, siapa yang nggak kenal Continental? Terkenal saya dulu pakai mulai dari GP 4000 dan sekarang udah seri GP 5000. Yang terbaru adalah GP 5000 ASTR. Itu all season dan tubeless ready. Jadi ini udah legit ya buat dipakai di wheelset plus, dan all season ini mereka klaim ini yang paling awet karena komponnya paling tebal dan juga tread per inch-nya itu pakai 4 layer, satunya itu 110. Dan kalau pihak GP 5000 STR atau GP 5000 Clincher itu pakainya 3 layer dengan 110 TPI. Jadi ini total sebenarnya teorinya 440 TPI. Ya, biasa menawarkan akselerasi yang bagus banget menurut saya, dan gripnya juga bagus ya karena GP 5000, siapa yang nggak kenal sih tuh. Dan saya rasa ini terbaik di seluruh dunia penjualannya Continental GP 5000 saat ini untuk yang cari performance. Nomor 2 adalah Vittoria Corsa Pro yang terbaru yang dipakai di Tour de France 2023 sama Jonas Vingegaard, tim Jumbo Visma dan banyak tim lainnya. Ini Vittoria Corsa yang terbaru ya. Oke, kita lihat dalamnya. Ya, jadi perbedaan utamanya mereka sekarang udah berhasil menyatukan antara cotton casing sama bagian rubber di tengahnya. Kalau zaman dulu kan masih ada batasannya ya. Kalau sekarang udah menjadi satu dengan sistemnya vulcanize, jadi divulkanisir. Namun agak kondisi sekarang bedanya sama yang dulu. Yang dulu itu flat, yang sekarang agak sedikit ada preform view-nya. Preform view itu kadang-kadang membuat ada batasan lingkaran optimal di lebar rim tertentu. Ya cuman penampilannya juga menurut saya lebih baik dan yang pasti nggak gampang luka di sisinya, di sisi cottonnya. Kalau zaman dulu kan di sisi cottonnya gampang banget luka, kalau sekarang nggak. Dan udah jadi satu kesatuan. Saya ada pakai juga, rasanya juga jujur enak sih, seperti ngelayang. Yang ketiga ini Challenge Criterium RS. Kalau banyak yang belum tahu, Challenge ini sebetulnya tadinya perusahaan Clement Tires, itu udah lama banget dari tahun 1800-an. Terus tahun 1980 dibeli Pirelli. Lalu tahun 95 itu lisensinya sempat dipakai sama Donnelly. Gitu. Jadi Clement Tires sekarang udah tidak ada sejak 2017. Pirelli itu pakai. Jadi tahun 2000 Challenge ini berdiri dengan bekal itu pengetahuannya di Clement Tires gitu. Keunggulannya apa? Keunggulannya dia natural rubber. Ya, kalau natural rubber itu lebih fast rolling dan dia juga masih handmade. Walaupun udah agak seamless ya, tapi masih handmade. Jadi rolling resistance-nya bagus banget. Terus optimum di setiap pilihan rimsnya karena dia masih handmade. Jadi kalau misalnya kalian rimsnya lebar, dia lengkungannya agak rendah. Tapi kalau misalnya rimsnya sempit, dia akan lengkungannya agak tinggi. Namun akan ngasilin lengkungan yang bagus. Dan ini gripnya bagus banget. Untuk di Eropa dia terkenalnya di dunia cyclocross karena dia juara-juara cyclocross banyak yang pakai ini. Termasuk salah satunya Ineos Grenadier, itu pembalapnya Tom Pidcock. Itu di cyclocross. Jadi juara-juara cyclocross banyak pakai ini. Nah, Challenge Criterium RS ini dan sebagian besar produk Challenge itu sama dengan Vittoria diproduksi di Thailand karena Thailand itu salah satu resources sumber daya untuk natural rubber terbaik. Banyak ban-ban mobil balap pun itu diproduksi di sana. Yang keempat ini Swalby Pro One. Nah, kita cukup bangga nih. Swalby Pro One ini produk made in Indonesia. Bukan palsu, tapi memang aslinya made in Indonesia. Kalian cari kemana-mana pun Swalby Pro One itu made in Indonesia. Ya, untuk yang tipe tertingginya. Makanya boleh dibilang Swalby Pro One ini harganya tuh yang paling best value. Karena harganya dibanding yang lain ini masih di bawah 1 juta. Sedangkan yang lain kalau udah tubeless ready high end ini biasanya udah di atas 1. Ini doang yang masih di bawah 1.
Dan hati-hati kalian kalau beli ini, banyak sekali yang pihak yang tidak bertanggung jawab itu jualnya di online marketplace. Kalian lebih baik belinya di dealer-dealer resmi dari Swalby. Ya, dipakai sama tim Nusantara untuk di pro team di Indonesia. Menurut saya untuk harga ini adalah yang paling best value-nya. Ya, top of the range dari Swalby. Swalby itu perusahaan Jerman. Waktu sekitar tahun 2017 itu mulai tubeless itu bermunculan. Jadi wheelset tubeless dan penggunaan tubeless ready itu udah mulai. Nah, Swalby duluan lah yang ngisi kekosongan di market saat itu. Nah, yang kelima adalah Pirelli P0 Race tubeless ready. Ini ada revisi terbaru dari Pirelli. Jadi menggunakan embel-embel race, P0 Race. Ya. Seperti tahulah Pirelli, siapa sih yang nggak tahu ban balap mobil paling terkenal mungkin saat ini ya Pirelli. Kelebihannya tuh di casingnya tuh sangat tipis, jadi boleh bilang salah satu yang ringan. Saya rasain dan rolling resistannya pun bagus. Ini Pirelli P0, warna pun klasik, ya, cakep banget. Dan menurut saya ini yang paling gampang buat pasangnya tuh di hookless, karena casingnya yang sangat fleksibel, itu masuk di hookless itu gampang banget. Jadi dari 5 ban ini sebetulnya saya bagi 2 besar. Yang pertama adalah casing nilon dengan synthetic rubber. Itu ada di Pirelli, di Continental, dan di Swalby Pro One. Itu biar mereka main kompon. Dan satu lagi adalah yang casingnya itu cotton atau polyester, itu seperti Vittoria dan Challenge Criterium RS. Itu karakternya berbeda. Jadi kalau misalnya kalian suka yang akselerasi spontan, itu akan lebih bagus di casingnya yang karet nilon. Tapi kalau misalnya kalian suka yang lebih supple, lebih empuk, lebih ngegrip, itu kalian lebih enak itu pakainya di casing yang cotton, seperti Vittoria sama Challenge. Perbedaan dasar utamanya itu karakternya. Untuk rolling sebenarnya beda-beda tipis, kalian juga bisa bandingin di pihak-pihak ketiga yang tes low rolling resistance-nya. Dan jangan lupa cek compatibility tires-nya. Misalnya kalian pakai NV, cek compatibility tires-nya di website-nya NV, dan Zip juga bisa dicek compatibility tires-nya apa. Cuman rata-rata untuk 5 produk ini udah legit ya, udah tertera di listnya mereka. Oke. Jadi kalau kalian pilihnya ban apa? Yuk silahkan komen di bawah ini, dan jangan lupa subscribe dan bunyiin loncengnya untuk video-video terbaru. Sampai ketemu, bye-bye.